I have no jobs, I do my passion. Bagi seorang pembicara, menulis itu bukan perkara mudah loh bro. Gue masuk TV, bekerja 31 tahun, di usia gue yang sampai sekarang ini, gue masih dikasih kesempatan, masih dikasih panggung, masih dikasih layar, yang seharusnya gue udah pensiun. Dunia broadcasting dan komunikasi itu bro, dua dimensi itu, filosofi apa sih yang muncul? Mulai dari manusia itu lahir, dia berkomunikasi. Sampai dia kembali pada Tuhan, dia berkomunikasi. Manusia sejatinya itu berkomunikasi. Dan dalam kehidupannya, dia harus menggunakan ilmu atau skill yang Tuhan kasih sejak dia lahir. Makanya belajar komunikasi itu seumur hidup. Sampai nanti Tuhan bilang, oke, udah layak lu pulang ya. Oke, selamat datang kembali di Kulbis sesi 3 dengan Bro Doni The Kaiser. Kulbis itu bisnis kan? Kuliah bisnis. Iya. Kuliah bisnis karena kita Kuliah percaya bisa, kuliah bisnis, kuliah bisikan. Karena kita percaya apa? karena kita percaya setiap orang ada ilmunya dan ada bisnisnya. Masuk. Masuk. By the way, Iya, Bro. kalau lu menulis di form gitu ya bro ya, form apapun gitu urusan administratif, lu kan doktornya 2 tuh. Lu pakai dokter kuadrat apa dokter? Dokter kuadrat 1 dong, Bro. Kan ada 2-nya gitu. Iya, 1 pangkat 2 kan. Ini dokter asli nih. Kritis ya. Gua aja calon kandidat aja belum, lu udah 2 ya. Hebat loh. Wawancaranya gue. Oh ya, sorry ya. Kembali ke bentuk asal. Susah ya. Oke, kembali ke laptop. Iya, Siap. Bro, gue baik tersirat maupun tersurat gue nangkep lu suka banget dunia komunikasi. Ya gue justru mau nanya, Iya. kenapa lu cinta dunia komunikasi, Bro? Ya, itu yang gue sulit jawab. Satu, dia bisa membuat gue cinta tanpa gue bisa menjawab alasannya. I see. Berarti cinta tanpa alasan. Emang demen aja. Ya. Ya. Terus yang kedua, ada sejarah sih bro. Hahaha. Waktu gue kecil, Ya. bokap gue itu kan termasuk seorang seniman. Ya. Ya dia profesional, dia seorang insinyur, ya dia Oke. bekerja, tapi dia juga seniman, musisi. Oh, oke. Nah, jadi dari waktu dia muda sampai kemudian punya anak, Ya. dia masih suka nyanyi. Nah, kemudian dia menjadi pengisi acara tetap di TVRI Stasiun Makassar waktu itu. Ya. Kan gue lahir di Makassar. Iya. Masa kecil sampai SMP gue di Makassar. Nah, bokap gue itu suka ngisi acara musik di TV. Iya. Seminggu sekali. Iya. Dan gue sering diajak. Hmm. Nah, dia nyanyi, kemudian lagu berikutnya dia main gitar, gue nyanyi. Hmm. Nah, karena waktu umur 3 tahun, 4 tahun gue suka dibawa ke studio televisi. Iya. The one and only TV studio, TV station in Indonesia. In that town when Yeah. I was a kid ya kan. Yeah. Only TVRI. Iya. So, yeah. Oke. Yeah, that's why. TVRI. Kenapa nasib gue, bukan nasib ya, karir gue tuh pertama memulai karir di TVRI. Iya. Karena itulah cinta pertama gue bro. Oh, segitunya. Karena gue dari umur 3 tahun, 4 tahun gue diajak bokap Secara ke studio alami TV. udah bersentuhan dengan itu dan suka ya. Ya, dengan dunia broadcasting, dunia televisi, dan itu TVRI. Iya. Makanya ketika gue SD, SMP, gue selalu berimajinasi membayangkan pakai seragam TVRI, Iya. bekerja di di stasiun TVRI, ya kan? Dan bercita-cita menjadi pembaca dunia dalam berita. Oh, dicita-citakan. Karena itulah televisi yang aku lihat dan itulah siaran berita yang selalu aku saksikan setiap hari. Iya, iya. Nah, singkat cerita, karena itu terbawa terus sampai gua SMP itu bokap gua masih ngisi acara di TV, bro. Iya, iya, Jadi kan gua sudah mulai mikir kan. iya. Nah, ketika gua di TV, yang gua lihat lagi tuh bukan kameranya, tapi orang-orang di balik kamera. Oh, oke. Sampai ketika gua kelas 2 SMP, gua sering datang ke studio TVRI Makassar waktu itu, Iya. ya. Bukan untuk ngisi acara lagi, bro. Oke. Nonton acara cerdas cermat di TVRI. Oke. Dan lu jadi pengen penonton, gue ngejar jadi penonton. ambience. Yes. Ambience-nya. Gue seneng ada dalam suasana studio. Oh, oke, Gue oke. seneng lihat kerja orang broadcast. Ya. Dan ketika penonton itu menghadap ke panggung, ke stage, gue enggak. Gue menghadap ke belakang. Gue melihatin kru kerja. Oh. Itu bikin gue happy gitu loh. Ha. Dan dari situlah, inilah
cita-cita gue, ini yang gue cari. Oh, oke. Di rumah gue main studio-studioan, gue pura-puranya bikin studio jadi kameramen gitu kan, jadi news anchor gitu. Dan ketika akhirnya ada kesempatan kuliah, gue milih jurusan broadcasting. I see. Jadi gue kuliah broadcast, gue ambil D3, kemudian gue sambil kerja, gue nyambung S1-nya ilmu komunikasi, dan gue studi lanjut juga ilmu komunikasi. Itulah yang membuat aku sampai hari ini menjalankan passion. I have no jobs, I do my passion. Wow. Yang kebetulan dijobkan. Yes. Yang kebetulan dijobkan. Asik kan bro? Enak. Menjalankan passion. Dapat gaji. Nah sampai hari ini. Jadi kalau dihitung-hitung dari karir awal gue masuk TV bekerja 30 tahun, 31 tahun lah. Gue total bekerja di dunia broadcast. Dan gue bersyukur banget karena di masa bakti 31 tahun, di usia gue yang sampai sekarang ini, gue masih dikasih kesempatan, masih dikasih panggung, masih dikasih layar. Makanya. Yang seharusnya gue udah pensiun. Iya makanya. Yang seharusnya lu udah pensiun, tapi lu tetap berlayar di dalam layar. Nah artinya ini semua cerita lu ini menjelaskan karena memang lu suka banget. Suka banget. Jadi kesukaan yang pada akhirnya terprofesikan ya. Iya betul. Nah lu kan belajar kan dunia broadcasting dan komunikasi itu bro. What do you think bro? Di mata lu di antara dua dimensi itu filosofi apa sih yang muncul antara kebroadcastingan dengan komunikasi? Itu apa sih pointing yang muncul di antara sintesis di antara keduanya tuh bro? Pertanyaan lu ini yang menegaskan dan mengonfirmasi lu seorang double doktor. Pusing gue. Biasanya gue nanya ke narasumber ya, narasumber gue yang pusing. Karena gini, bisa aja lu lakukan broadcasting, pertelevisian hanya profesi. Tapi tidak ada komunikasi di sana. Ya karena gue punya satu tujuan atau panggilan untuk berbagi. Dan berbagi dengan cara broadcast itu lebih banyak yang mendapatkan. Oh oke. Ya kan? Ya tidak harus lewat televisi, lewat konten podcast seperti ini pun juga gue berbagi kan. Atau gue bikin konten, gue upload di media sosial gue. Itu kan gue broadcast sebenarnya. I see. Dan komunikasi. Sederhana bro, siapa yang gak berkomunikasi? Mulai dari manusia itu lahir, dia berkomunikasi. Sampai dia kembali pada Tuhan, dia berkomunikasi. Bahkan ketika bayi itu lahir, dia menangis kan? Ayah itu kan komunikasinya baik. Komunikasi. Kalau dia gak nangis, diapain bro? Distimulasi kan? Agar menangis. Jadi dari bayi kita dipaksa untuk berkomunikasi. Wow. Itu kan apa ya, fitrahnya manusia komunikasi bro. Makanya gue sedih kalau masih ada orang yang selalu miscommunication. Berarti dia tidak menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Dan untuk berkomunikasi kan dia harus sadar, dia harus sadar betul apa yang dia mau komunikasikan, dia harus menjadi pendengar yang baik. And so banyak lah, lu pasti lebih paham lah. Tapi gue mau kasih satu fakta. Soal bayi yang baru lahir menangis. Satu, menunjukkan bahwa manusia sejatinya itu berkomunikasi. Dan dalam kehidupannya dia harus menggunakan ilmu atau skill yang Tuhan kasih sejak dia lahir. Itu ilmu bawaan bro, komunikasi. Bahkan jauh sebelum dia lahir, dia sudah berkomunikasi nonverbal di perut ibu kita kan. Ngasih kode sudah mau lahir, bergerak dan sebagainya. Tapi ada satu yang gue harus kasih tahu bro. Lu tahu nggak kenapa bayi yang baru lahir itu langsung menangis? Tahu nggak kenapa? Nggak kepikiran. Ya coba lu pikir. Masa dari tadi gue mulu yang mikir kenapa bayi yang baru lahir menangis? Eksistensi, here I am. Apalagi? Takut kenapa? New world. Good answer. Tapi sejujurnya ya. Lu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia ya. Bayi yang baru lahir kenapa menangis? Karena dia kaget lihat bapaknya. Kenapa bro? Ini tuh bapak gue. Wah. Oh iya. Gue mikirnya sepersekian detik gue ada kepikiran. Kok beda sama yang suka datang? Udah gak usah dipikir. Iya. Ya hidup itu
sudah serius. Iya. Temen gue, sahabat gue namanya Ramon Papana. Oke. Dia pernah mengatakan, dia yang bawa stand up comedy kan. Iya. Dia mengatakan begini, cobalah untuk lebih serius untuk tidak serius. Gua pikir-pikir, bener juga kata Mas Ramon ini kan. Iya. Iya kan? Justru kalau kita menyikapi segala sesuatu itu juga dengan Serius. serius, ada saatnya, Iya. santai, ada saatnya, ya kan? Iya. Ya, hidup itu juga ya, kadang-kadang Tuhan bercanda sama kita kan. Ya. Kita lagi pengen ini, lagi serius-seriusnya, Tuhan bilang, lu belum pantes. Ya kan? Lu belum cocok gitu. Itu Tuhan lagi bercanda, kita dikasih masalah. Tuhan lagi sayang sama kita, dia bercanda sama kita. Iya. Lo tahu gak sih yang paling sering berantem itu siapa? Siapa bro? Saudara. Iya. Karena dia deket. Karena dekat. Yang paling sering berantem rebutan pematang sawah itu siapa? Saudara bro. Iya. Iya kan? Yang rebutan warisan siapa? Saudara. Saudara. Makanya kita sesama saudara, bahkan kita antar umat. Ya ini agak dalam nih. Iya. Gak boleh bercanda nih kan. Iya. Itu saudara ya. Sesama umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, Buddha, ya, Konghucu, bahkan yang tidak beragama pun kita saudara. Makanya wajar kalau berantem. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya harus saling damai, saling kasih sayang karena kita sama-sama saudara. Pakai apa? Komunikasi. Jangan dipakai komunikasinya untuk berantem. Nah. Itu merendahkan fitrahnya manusia, bro. Sevital itu komunikasi. Sevital itu. Gak usah berat-berat deh, gak usah jauh-jauh. Dalam urusan rumah tangga. Iya. Komunikasi, laki bini komunikasi. Yes. Nah gue belajar lagi nih dari Bunda Dewi Motik Pramono. Oke. Beberapa waktu sebelum suami beliau almarhum, Iya. kan beliau merayakan pernikahan emas. 50 tahun perkawinan bro. Capaian yang mungkin tidak semua orang bisa Mencapainya. mencapai itu kan. Saya tanya, Bun, apa rahasianya awet sampai perkawinan emas sama suami, sama ayah? Alah Don, gampang Don. Gua mah cuma 2 syaratnya. Selama laki gua nggak nabok dan nggak mabok, gua cocok-cocokin aja semua. Wih. Ketawa dong gue. Dalam perjalanan pulang gue mikir, bener bro. Iya. Hidup itu ilmu cocokologi. Dalam rumah tangga itu yang kita pakai apa? Ilmu cocokologi. Cocok-cocokin aja. Iya kan? Gue langsung ingat. Gue sama bini gue langit bumi. Gue kan beda keyakinan bro. Oke. Sama bini. Gue yakin gue ganteng, bini gue gak yakin. Iya. Dari situ aja bisa terjadi perbedaan yang dahsyat. Tapi dari perbedaan itu bisa dipersatukan sama Tuhan kan? Iya. Kenapa? Cocokologi. 2. Ini keren. Iya, Filosofi of cocokologi benar-benar. Yang kedua, gue orangnya OCD bro. Gak suka lihat berantakan. Segala sesuatu nah kan. Bini gue, selorde bro. Ya tapi harus melalui sekian tahun dulu. Ya ribut, rame, berantem, bawa balik mau cerai gitu kan. Akhirnya apa? Cocokologi. Cari cocok-cocoknya aja. Cari cocok-cocoknya aja. Terserah dia mau kayak apa. Selama dia bisa masak enak, gue suka makan kan. Iya. Cocok semua. Iya. Makin kesini makin belajar. Makin kesini makin bijaksana. Ya udah kenapa? Kalau gue nonton infotainment, ya artis-artis selebritas yang sudah puluhan tahun menikah kemudian menyatakan kami bercerai baik-baik. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara kita. Hello. Iya. Sejak kapan manusia cocok bro? Sejak Adam Hawa. Enggak. Sejak manusia pertama diciptakan ya Totally kan. agree. Nggak ada yang cocok. Totally agree. Iya kan? Jadi jangan jadikan alasan karena kita manusia yang cocok itu hanya mereka yang mencocokkan diri. mencocokkan diri. Cocok-cocokin aja. Ya, makanya gue sampai sekarang tetap belajar. Makanya gue pakai ilmu komunikasi itu untuk belajar berkomunikasi ke dalam diri gue. Wow. Introspeksi kan. Berkomunikasi ke istri gue. Plus ke anak-anak gue. Kan ada 6. Iya. Anak gue 6, jadi ngomong ke anak yang pertama beda dengan anak terakhir. 6 model. Dan itu belajarnya nggak pernah berhenti. Iya. Seumur hidup. Iya. Kenapa? Nanti misalnya gue udah pensiun, udah nggak kerja, udah nggak aktif, lebih banyak di rumah, pasti sering berantem sama bini kan? Iya. Karena kalau lagi produktif kan, gue ninggalin rumah pagi, Iya. pulang udah malam kan? Iya. Ya, ketemu istri kan masanya tidak sepanjang hari itu. Iya. Giliran gue udah pensiun misalnya, tiap hari ketemu bini gue, pasti bini gue bilang, udah lu di luar aja lah. Iya. Ya, ribet lu rese.
ngomel mulu misalnya gitu kan. Iya. Belajar lagi bro. Ya. Jadi belajar komunikasi itu seumur hidup. Bahkan sampai nanti kita mau pulang nih, Tuhan bilang rumah lu udah jadi bro, pulang gitu kan. Komunikasi. Dalam iman gue ya, hidup itu hanya berlatih untuk kalimah thayyibah bro. Apa itu? Kata-kata yang baik. Hah. Hanya pada akhirnya nanti kita hanya menyebut nama Tuhan. Wow. Hanya itu aja. Wow. Kalau lu nggak berlatih dengan hal-hal yang baik, pada akhirnya ketika nyawa sudah di ujung, lu nggak berlatih dengan kebaikan, lu bisa nggak ngomong itu kalimat yang baik itu, kalimat Tuhan itu. Betul. Sulit kan? Iya. Makanya isi hidupmu dengan hal-hal yang baik tadi. Agar positif. kalimatnya baik. Agar nanti pada saat public speakingnya kita, komunikasi kita di titik terakhir kehidupan kita itu, ya, kalau dalam iman gue, kita mudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk mengucapkan itu lu harus berbuat yang baik, Agar lu harus layak. berkata-kata yang baik. Agar layak. Iya, dan pikiran baik. Apa gua sudah kayak gitu? Belum tentu. Ya. Belajar. Ya. Makanya belajar komunikasi itu seumur hidup. Sampai nanti Tuhan bilang, oke, udah layak lu pulang ya. Itu komunikasi. Ternyata bicara komunikasi itu eksplorasi dan penghayatannya sejauh ini ya bro. Iya buat gue, kenapa? Ya. Gue kan pendosa. Ya. Jadi gue lebih merasakan. Kenapa ya? Karena gue menuju ke arah yang lebih baik. Bukan berarti gue sudah, I'm not an angel. Ya. Ya, gue masih seorang yang sedang belajar berbuat baik. Makanya tugas gue dengan ilmu gue ngingetin orang. Ya kan, termasuk ngingetin diri gue sendiri. Kalau suatu saat orang bilang, alah ngomong aja tuh Doni, emang gue tukang bicara. Ya kan, tapi dengan bicara itu minimal gue bisa ngasih tahu hal-hal yang positif. Apa gue seperti itu? Belum tentu. Ya. Ya kan, We karena are gue going juga to. punya banyak dosa, banyak salah. Ya. Ya. Menuju ke situ. Nah bro, makanya komunikasi sekarang kita menukik ke bicara, speaker. Ya. Nah kan gue lihat juga kan lu ada status kan speakerpreneur. Nah ini speaker nih, dalam bentuk headset. Oh iya. Jadi Philips yang paling mengerti profesi gue. Nih, ini bukan jualan ya. Silakan. Oke, nah gimana sih insight yang lu bisa bangun buat kita nih, buat para audien tentang kespeakeran itu bro, sebagai kepembicaraan itu. Nah bahkan lu sambungkan itu dengan kepreneran kan. Iya. Nah ini Gila kan, lu bahasa ini kan lu ya. dua dimensi ini kan. Dua dimensi. Lu bisa viral loh, banyak banget istilah baru yang gue dapetin hari ini loh. Iya. Kita di Bekasi itu sering salapan lontong sayur bro. Jadi ideation kata-katanya kayak gini bro. tapi keren. Jadi gue izin kalau suatu saat gue ngomong di luar, gue kutip lu. Dia seriusin lagi. Iya bener, maksudnya lu jangan minta royalti ya. Enggak. Nah soal speakerpreneur, itu Ya. sebenarnya kan dua kata yang gue gabung. Makanya lu gabungin dua hal Iya, tuh public bro. speaker and entrepreneur. Benar. Jadi sebenarnya gue seorang entrepreneur di bidang public speaking. Oke. Seorang pembicara. Iya. Jadi kalau orang bilang, Doni mah kerjanya ngomong doang. Emang itu pekerjaan gue. Oke. Ya, Oke. gue konfirmasi ya, clear. Tapi pekerjaan gue itu bicara yang memberi manfaat. Oke. 1, memberi manfaat. 2, membuat perubahan. Oke. Ya kan? 3, men-encourage atau memotivasi. Ya. Jadi kalau tidak 3 itu, gue lebih baik diem. Manfaat, perubahan dan motivasi ya. Iya. Oke. Itu aja. Oke. Dan untuk manfaat, pasti kan gue sudah rasain manfaatnya, Don. Iya. Ya kan? Iya. Ya gue puluhan tahun jadi speakerpreneur, manfaatnya ke gue jadi profesi. Oke. I see. Nah, memotivasi orang ya dengan kata-kata yang baik. Hmm. Kalau gue nggak bisa berkata-kata yang baik, nah disitulah baru pepatah silent is golden berlaku. I see. Tapi kalau lu diam melihat ketidakbaikan, Ha. kemunafikan, kemungkaran, ya sorry itu saya bro, lu bodoh. Oke. Lu bisa ngomong, lu ngomong. Kalau lu nggak bisa ngomong, lu nulis. Kan bicara juga lewat kata-kata, Ya, speaking. lewat tulisan. Ya, kan? Ya. Nah makanya gue juga menulis. Oke. Karena bagi seorang pembicara, menulis itu bukan perkara mudah loh bro. Ya. Ya kan? Ya. Nah jadi 3 hal tadi itu, kalau gue bisa lakuin, menurut gue menjadi seorang pembicara yang bermakna. Sepowerful itu ya sebenarnya dunia Iya. kepembicaraan itu ya. Kita bisa dunia mengubah pembicara ya. orang
dengan kata-kata. Bahkan kita bisa mengubah kehidupan sebuah bangsa dengan kata-kata. Sebagaimana kita bisa menghancurkan bangsa juga dengan kata-kata. Ya. Lihatlah ya, gue miris nih bro ya. Ya. Kata-kata yang dikemas dalam teks yang kemudian berbasis berita bohong. Aha. Banyak orang yang kemudian saling bunuh, saling maki. Ya. Bahkan banyak peperangan atau pertempuran terjadi hanya gara-gara berita bohong, hoax. Ya. Nah, kenapa gue aktif di dunia bicara itu? Ya. Bahkan sebagai pengurus di asosiasi, karena kita ingin perang melawan berita bohong. Ya. Loh, apa hubungannya sama pembicara? Berita bohong itu keluar dari mulut siapa? Orang yang bicara. Dengan kita menjaga integritas seorang pembicara, ya, dia berbicara itu dia harus punya etika, dia punya konsep, dia tahu dia mau ngomong apa, ya kan, teratur, terstruktur dan terukur gitu kan. Setelah itu semua firm baru dia berbicara. Jangan ngomong dulu baru mikir. Nah, kalau dia nggak lakukan itu, maka cenderung akan terjadi berita-berita atau informasi yang misleading atau berita bohong. Jadi yang gue edukasi itu bro, orangnya. I see, Ya kan? I see. Karena yang mengedukasi masyarakat, mengedukasi medianya kan sudah ada. Ya. Nah, gue ke sumber mulut dari berita-berita itu beredar dari mana? Ya mulut orang pembicara. Nah, sekarang panggilan gue di situ. Jadi pembicara yang dikembangkan untuk value creation, yang menciptakan nilai, bukan hanya as a profession. Yes. Di luar itu tentu kemampuan berbicara itu diperlukan bagi banyak profesi. Ya, you name it lah, dari lahir sampai mati kita berbicara. Seorang profesional ya, pekerja di bidang apapun, CEO, ya, Chief Everything Officer apalagi, ya kan? Dia yang nyusun, dia yang kerjain, dia ngomong gitu kan. Entrepreneur, Iya. masih early Pasti business. butuh. Ya. Seorang programmer IT, Emang dia cuma ngomong sama komputer? Enggak juga kan? Pada suatu saat dia akan berbicara dengan manusia juga kan? Nah, jadi apapun profesinya, dia pasti memerlukan keahlian komunikasi yang baik. Bahkan untuk menjadi orang yang sukses, salah satu tools kan yang harus dimiliki adalah communication skills. Dan Bro Pimpin kan sering mengajarkan itu kan ke banyak orang. Banyak profesi yang mungkin akan punah. Tapi ketika kita memiliki salah satu skills yang tidak akan punah itu, communication skills, kita bisa bertahan lebih lama. Bahkan bisa diwariskan bro. Oh, bagaimana tuh? Ya, mengajarkan kemampuan komunikasi ke orang, baik secara okay. langsung ataupun lewat literasi ya kan? Ya. Itu kan amal jariah namanya. Begitulah kura-kura kalau bicara komunikasi. Oke, last insight. Ya. Bro, gimana bro insight lu buat kita-kita ini terkait tentang digital present ya. Eksistensi di dunia digital, di era digital. Ya tentu saja pada perspektif komunikasi ya. Gimana sih bro? Kalau saya cuma satu bro. Ya. Selama kita bisa menggunakan media digital itu untuk menyuarakan hal-hal positif. Pakai. Kenapa? Karena dia akan balik ke kita juga. Iya. Ya, kalau kita bisa memberikan konten yang positif, ya, kita pakai media sosial, media digital itu. Kalau kita tidak bisa, maka kita harus dapat manfaat positif yang sebanyak mungkin. Oke. Kan sekarang orang belajar multi channel learning, bro. Zaman dulu kita di kampus, gue belajar dari dosen ya cuma dia kan. Habis itu ke perpustakaan, baca buku. Iya, Sekarang mahasiswa nanya kita di kelas kan bro. Iya. Bukan berarti dia nggak tahu, dia udah tahu. Ya begitu gue ngenalin dikit nama saya Pimpin Bakti, langsung googling siapa Pimpin. Dan kalau dia bertanya bukan ingin jawaban tapi mengonfirmasi dari sumber yang dia percaya, bener nggak? Iya. Jadi dosen, jadi pendidik zaman sekarang harus lebih pintar. Makanya pakai tuh media digital untuk memintarkan kita lebih jauh lagi agar kita pantas bagi orang-orang itu. I see. Sederhana kok. Kalau lu pakai itu ya kan seperti pisau bermata dua kan. Iya. Lu mau buat kejahatan boleh. Iya. Tapi kalau lu bisa pakai buat kebaikan atau apalagi untuk meningkatkan kualitas hidup kita, pakai. Iya. Nah itu sih yang bisa gue sampein kalau dalam konteks komunikasi. Tapi pesannya adalah komunikasi itu bisa jadi peluru yang dahsyat. Ya. Bisa membombardir sebuah pertahanan musuh, tetapi bisa juga menjadi sebuah alat untuk cinta kasih dan meningkatkan taraf kehidupan seseorang. Kenapa gue jadi kayak begini ya bro ya? Makanya ini jadi sesi spiritual bro. Atau karena energi yang lu pancarkan kali ya?
Memang kalau orang-orang yang sudah tingkat makrifat itu kalau ketemu gua langsung seret-seret nyetrum gitu bro. Enggak, padahal gue bengong aja dari tadi. Atau kena model rambut ya. Ya siap. Thank you bro. Thank you bro. Jadi teman-teman Udah selesai nih. enggak mau closing dulu abis itu baru. Bisa nggak ada episode-episode yang lainnya gitu loh? Ada 17 jadwal lagi gue siapin ya. bro. Tapi kita nggak bahas yang komunikasi lah, ya kan? Banyak bahas yang lain tuh ya. Teman-teman, ya hari ini Biasanya gue yang closing bro. host lagi nge-hostin host. Iya, tapi hari ini Bro Pinpin lah hostnya, bintangnya. Thank you bro. Enggak lu bintangnya. Ya teman-teman, Bro Doni tadi sampaikan bahwa komunikasi itu powerful sekali ya, bisa jadi peluru yang tajam sekali bagi kebaikan ya, bagi kebaikan. Ya. Nah di era digital ini, ya ini ruangnya ya sebenarnya buat kita sebanyak-banyaknya orang baik, ya eksis lah. Setuju. Eksis lah dan memberi manfaat lah Ya. ya. Ya Bro Doni, thank you banget ya. Thank kita you. udah belajar banyak pada Thank you so hari much. ini. Saling belajar. Tentang kekomunikasian, Dapat lagi istilah baru. ke broadcastingan, dan tentang ke entrepreneuran. Cakep. Thank you brother, thank you.